kita akan menamakan dapur keris ini lebih condong kemana sahabat Pusaka Jawa? Saya benar-benar pusing ini. Kenapa saya bilang pusing? Karena dapur ini tak lihat di buku itu belum ada yang ketemu yang pas. Tapi kalau untuk yang mendekati persis adalah ini dapur, kalau bicara persis ya, kalau bicara dapur persis, ini adalah dapur yang lebih persis adalah dapur Panji Semedi. Dengan ciri-ciri looknya 7, kemudian memakai kembang kacang pokok, kemudian ada jalen, lambe gajah, ini 2, tapi ini karena sangat sepuh, jadi ini belahan di sininya agak kurang terlihat. Ada pudak sategal, ini pudak sategal sahabat Pusaka Jawa. Ada tikel alis, ini kalau diraba ada tikel alis. Memakai serawean, dan juga ini di sini ada greneng. Ya. Tapi kalau bicara tentang Panji Semedi, itu harus memiliki sogokan 2 di tengah. Sedangkan ini tidak ada sogokannya, kan pusing saya. Tuh. Oke ya. Nah, kalau kita bicara tentang dapur yang lain, yaitu dapur Carubuk. Oke, dapur Carubuk pastinya mempunyai ciri-ciri tersendiri, ya. Nah, kalau dapur Carubuk biasanya kembang kacangnya gelung wayang. Oke ya. Ini pokok. Kemudian Carubuk tidak memakai tikel alis. Ini ada tikel alisnya, dan Carubuk biasa tidak memakai pudak sategal umumnya, ya. Kemudian apalagi jelas ya. Terus kemudian lambe gajahnya biasa Carubuk 1. Kalau ini, kalau saya lihat ya, ini seperti ada strip kecil tipis, tapi karena sudah aus jadi tidak kelihatan untuk lambe gajah 2 ini, ya. Kemudian memakai greneng dan serawean, ya. Jadi ini saya kalau mau menamakan ini dapur Carubuk, pastinya ada perbedaan di tikel alis, sama di pudak sategal, sama di lambe gajah. Untuk Carubuk lambe gajahnya 1. Ini kalau saya lihat kayak ada stripnya ini. Strip seperti lambe gajah 2, tapi memang samar. Ya, sahabat Pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesehatan, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari mara bahaya baik dohir maupun batin, dilindungi dari segala musibah, baik musibah banjir, longsor maupun musibah virus COVID-19. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terlilit hutang, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kucuran rahmat khususnya berupa keran rezekinya dibuka lebar-lebar agar mendapatkan rezeki yang halalan barokah, kemudian bisa melunasi hutang-hutangnya. Yang sedang sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan disembuhkan. Sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, handai tolan sahabat Pusaka Jawa dan juga teman-teman sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sama seperti yang saya doakan tadi. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah dapur pusaka keris look 7, ya, yang tentunya tentunya keris ini sangat susah dicari karena kerisnya dari kerajaan yang sangat masyhur, ya, yaitu keris tangguh-tangguh Singosari. Kalau kita bicara tentang Singosari, sahabat Pusaka Jawa pasti akan ingat siapa Singosari itu. Paling yang terkenal Singosari adalah
Ken Arok dengan kerisnya yaitu keris Empu Gandring. Ya. Kerajaan Singosari sendiri berdiri pada abad 12 atau lebih tepatnya pada tahun 1222 dan runtuh pada tahun 1292. Ya. Kemudian raja yang terakhir adalah pada saat itu Raja Kartanegara, ya, yang dikudeta atau dikup atau diberontak oleh Jayakatwang yang masih besan dan juga masih sepupu dari Raja Kartanegara. Sedangkan Jayakatwang sendiri waktu itu adalah bupati dari Gelang-Gelang. Ya, sahabat Pusaka Jawa, kita cerita dulu, jadi kan biar tahu Singosari. Nah, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka keris dapur Singosari, tapi Singosari pertengahan ataupun akhir. Karena keris Singosari awal pasti beda dengan keris Singosari akhir maupun pertengahan dan mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita bisa mengenali satu dapur pusaka melalui dari ricikannya. Seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, seperti biasa sebelum saya membabar satu bilah pusaka, saya akan membabar dulu warongkonya. Warongkonya adalah sandang walikat. Ya, sahabat Pusaka Jawa sudah mengetahui bahwa warongko sandang walikat adalah warongko paling tua karena pada zaman Mojopahit lebih banyak dipakai sandang walikat karena secara fungsional, secara teknis lebih gampang untuk dibawa berpergian. Diselipkan pun tidak banyak ukiran, jadi gampang untuk berpergian. Tapi untuk saat sekarang pecinta Tosanasi, sandang walikat dipakai untuk warongko wayuhan atau warongko yang kedua. Dan sandang walikat untuk saat sekarang biasa dipakai untuk keris-keris yang berdapur pendek seperti betok, ya, betok, terus Semar Tinandu, kemudian apalagi betok, Semar Tinandu, yang pendek-pendek lah, Jalak Budo, seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa, akan lebih terlihat anggun dan berwibawa. Sahabat Pusaka Jawa, kita bahas dulu tentang kayunya. Ini kayunya adalah kayu trembalo. Kemudian untuk mendaknya ini mendak meniran, dan handle-nya ini adalah handle nunggak semi tapi dengan motif Nogosingo. Kenapa saya bilang motif Nogosingo? Karena ini sahabat Pusaka Jawa, lihat. Badannya adalah ular, kemudian mukanya adalah singa. Jadi saya bilang Nogosingo. Ya, kita buka bilahnya sahabat Pusaka Jawa. Ya. Kita akan menamakan dapur keris ini lebih condong kemana sahabat Pusaka Jawa? Saya benar-benar pusing ini. Kenapa saya bilang pusing? Karena dapur ini tak lihat di buku itu belum ada yang ketemu yang pas. Tapi kalau untuk yang mendekati persis adalah ini dapur, kalau bicara persis ya, kalau bicara dapur persis, ini adalah dapur yang lebih persis adalah dapur Panji Semedi. Dengan ciri-ciri looknya 7, kemudian memakai kembang kacang pokok, kemudian ada jalen, lambe gajah, ini 2, tapi ini karena sangat sepuh, jadi ini belahan di sininya agak kurang terlihat. Ada pudak sategal, ini pudak sategal sahabat Pusaka Jawa, ada tikel alis, ini kalau diraba ada tikel alis, memakai serawean, dan juga ini di sini ada greneng, ya. Tapi kalau bicara tentang Panji Semedi, itu harus memiliki sogokan 2 di tengah. Sedangkan ini tidak ada sogokannya, kan pusing saya. Tuh. Oke ya. Nah, kalau kita bicara tentang dapur yang lain, yaitu dapur Carubuk. Oke. Dapur Carubuk pastinya mempunyai ciri-ciri tersendiri, ya. Nah, kalau dapur Carubuk biasanya kembang kacangnya gelung wayang. Oke ya. Ini pokok. Kemudian Carubuk tidak memakai tikel alis. Ini ada tikel alisnya, dan Carubuk
biasa tidak memakai pudaksa tegal umumnya ya. Kemudian apalagi jelas ya. Terus kemudian lambe gajahnya biasa carubuk 1. Kalau ini kalau saya lihat ya, ini seperti ada strip kecil tipis, tapi karena sudah aus jadi tidak kelihatan untuk lambe gajah 2 ini ya. Kemudian memakai gerendeng dan serawean ya. Jadi ini saya kalau mau menamakan ini dapur carubuk, pastinya ada perbedaan di tikel alis sama di pudaksa tegal sama di lambe gajah. Untuk carubuk lambe gajahnya 1, ini kalau saya lihat kayak ada stripnya ini. Strip seperti lambe gajah 2 tapi memang samar ya sahabat pusaka. Jadi saya bingung untuk menamakannya, apakah ini ikutnya Panji Semedi atau carubuk. Ini sangat membingungkan bagi saya. Oke, sahabat pusaka Jawa. Nah, oke lah, kita nanti bahas tentang dapurnya, dapur apa nanti kita menyusul saja. Yang penting kita akan babar tentang pusakanya, karena banyak pusaka yang tidak ada di Ricikan. Tidak ada di pakem buku keris, karena banyak sekali dapur pusaka yang tidak ada di Ricikan. Di dapur keris nama-namanya. Yang ini tentunya mungkin kalau orang gampang ikut namakan Panji Semedi ini, tapi saya agak keberatan karena di Panji Semedi ada sokokan 2, di sini tidak ada. Mau tak namakan keris dapur carubuk, ini memakai tikel alis, di carubuk tidak ada tikel alis ya sahabat pusaka Jawa. Kemudian biasanya carubuk itu tidak pogok ya. Oke, sahabat pusaka Jawa, kita lihat dulu pucukan bilahnya. Pucukan bilahnya ini adalah ngudup gambir ya, antara tumpul tidak, runcing juga tidak, itu ngudup gambir. Kemudian untuk gonjonya ini adalah gonjo wuwung ya sahabat pusaka Jawa. Kalau kita lihat pamornya ini lebih condong pada pamor waswutah sahabat pusaka Jawa, tak dekatkan. Tapi berhubung karena ini sudah umurnya sudah sangat lama ya, berarti kalau dibilang ini Singosari pertengahan dibikin bagi 2 saja 70. Singosari menjabat berkuasa 70 tahun dari 1222, 70 bagi 2 lah ya, berarti 35, berarti antara 1250-an sampai 1292. Oke, jadi mungkin ini akhirnya aus, pamornya tinggal sedikit. Perlu diketahui sahabat pusaka Jawa, ciri-ciri dari dari keris-keris Singosari adalah, tak jauh dari sini biar lebih dekat. Nah, ciri-ciri dari keris-keris Tangguh Singosari yaitu pasikutenya gagah dan kaku. Kenapa saya bilang kaku? Ini yang bikin istimewa lagi, looknya ini dari kiri. Biasanya look dari sini sahabat pusaka Jawa. Cekungnya di sini. Ini di sini. Jadi dari kiri dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kemudian tekstur besinya, tekstur besi, ini hitam keabu-abuan dan sudah seperti membatu. Nah, kita lihat tekstur besinya. Kita bahas tentang pamornya. Pamornya pada melekat pandes atau tertanam kuat pada bilah. Lihat sahabat pusaka Jawa. Nah, ini seperti ini. Ya, sahabat pusaka Jawa. Dan keris Singosari itu awal pertama dibikin adalah menurut dari para senior keris dan para empu, itu dulu adalah looknya 9 pertama yang dibikin pada era Singosari. Kemudian keris-keris Singosari biasanya panjangnya antara 20 cm sampai 36 cm. Kita coba ukur ya sahabat pusaka Jawa, ini kerisnya panjangnya berapa biar lebih tetek
atau lebih lebih tenang, lebih pasti. Oke, sahabat Pusaka Jawa, ini panjangnya 34 cm, sahabat Pusaka Jawa ya. Pasikutan keris ini kenapa bisa gagah seperti ini? Ada yang mengatakan pada zaman Singosari lebih kepada perluasan kekuasaan ya. Kalau Pasikutan dari Majapahit lebih kewes lagi, lebih cantik lagi, lebih kewes, demes maksudnya lebih ramping lah ya. Nah, kalau kita melihat tentang Tuah dan Pamor Wasputa adalah untuk filosofinya adalah untuk memudahkan mencari rezeki dan untuk ketentraman dalam keluarga. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau untuk Luk 7 ya, kalau untuk dapur Luk 7 sendiri mempunyai arti adalah pitu, artinya pitulungan. Pitulungan dalam arti begini, kita selalu meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa setelah mendapat pertolongan, dan kita pun jangan lupa untuk memberikan pertolongan kepada sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Entah itu manusia, entah itu hewan, entah itu tumbuhan, semuanya kita harus melakukan keseimbangan alam. Ya. Jadi jangan lupa setelah memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kita mendapat pertolongan, kita juga jangan lupa menolong sesamanya. Itu sebenarnya makna filosofinya banyak ya, pitu. Dan Luk 7 kalau orang Jawa itu adalah simbol dari kewaspadaan. Eling lan waspodo. Yang artinya kadang kewaspadaan adalah, ada yang mengatakan waspodo termasuk juga sempono. Walaupun ada yang mengatakan sempono mengatakan artinya adalah mimpi. Ya, jadi maksud dari Luk 7 adalah artinya kewaspadaan adalah bahwasanya kita harus ingat asal usul kita dari mana dan kita akan kemana. Sopo siro sopo ingsun. Asal usul kita adalah secara tohiron adalah lewat ayah ibu kita, ya kan? Nah, ayah ibu kita lewat kakek-kakeknya sampai ke Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita juga jangan sampai lupa kepada leluhur-leluhur kita seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kemudian kita akan membahas tentang sloroknya. Sloroknya ini adalah hitam keabu-abuan. Warnanya hitam keabu-abuan. Ya, sahabat Pusaka Jawa, ini hitam keabu-abuan. Kalau untuk seperti kita ketahui pada zaman keris Singosari, pada zaman kerajaan Singosari itu pamor sudah ada, yaitu antara Ngulit Semangka dan Wasputa. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini kenapa tadi saya bilang ini Singosari pertengahan? Karena pesinya berbentuk oval. Kalau pesi yang kotak adalah berbentuk Singosari awal. Ya, kalau ini kita buka, ini pesinya oval, sahabat Pusaka Jawa, bukan bunder. Karena setelah ini baru nanti larinya ke bunder. Jadi memang ada tahapan-tahapan atau jenis-jenis, setiap kerajaan mempunyai satu jenis masing-masing di pusaka. Ciri matinya mempunyai masing-masing, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sekarang kita mau menamakan apa dapur keris ini coba? Mau dinamakan carubuk, kayaknya nggak pas, ya kan? Atau dinamakan Panji Semedi, sokokannya tidak ada. Coba, sahabat Pusaka Jawa. Ini mungkin ya, sahabat Pusaka Jawa, ini mungkin arahnya lebih condong kepada Panji Semedi, sahabat Pusaka Jawa, karena lebih banyak miripnya kepada Panji Semedi. Ya, seperti itu. Nah,
Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita rangkum tentang tuah maupun angsar daripada dapur keris ini dengan luk 7 pamorwo swutah, berarti diharapkan doa dari pemesan maupun doa dari Sang Empu adalah si pemilik ini mudah dalam mencari rezeki dan hidupnya tentram. Dan perlu sahabat ketahui, luk 7 mempunyai tuah dan angsar adalah agar bicaranya mempunyai wibawa, kemudian bentakannya ditakuti oleh orang yang mendengar, ya. Kemudian perintahnya ditaati oleh orang. Yang keempat adalah perkataannya mempengaruhi lawan bicaranya. Jadi orang tersebut pastinya diharapkan adalah menjadi orang yang disegani di lingkungannya, tapi secara materi pun mapan. Ya, jadi luk 7 sebenarnya cocok untuk orang-orang yang kayak debt collector yang mau nagih. untuk debt collector lah, untuk yang mau nagih hutang agar orangnya cerengkeng, kangelan ditagih malah nggak nyami, direferensikan. Ini kan filosofi kalau untuk dikabulkan ini Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kita percayanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kan hanya perlambang. Ya. Kemudian lebih condong kepada aparat kepolisian yang diselesaikan untuk interogasi kepada para tersangka, dan pada waleh, pada wedi, ya kan, pada takut, seperti itu. Atau yang berhubungan dengan masyarakat yang lebih cenderung kepada satu bentuk pressure atau tekanan agar lebih berwibawa, seperti itu. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa, pembabaran dari saya. Untuk penamaan kerisnya ini lebih cenderung kepada Panji Semedi, tapi tidak ada sokokannya, jadi saya belum bisa memastikan ini dapur keris apa. Karena banyak sekali kenyataan di lapangan bahwasanya banyak dapur-dapur yang tidak ada di pakem buku. Ya. Kemudian kalau mau menamakan mau menamakan carubuk juga di sini tidak ada tikel alis. Ini ada tikel alisnya sahabat pusaka kalau diraba. Ini kerisnya gagah banget dan utuh. Kerisnya gagah dan utuh sahabat Pusaka Jawa. Oke ya sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe. Kemudian yang belum like, share, and comment, silahkan komentar di kolom komentar ya. Kemudian jangan lupa pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat Pusaka Jawa selalu mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Apabila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Dari saya itu saja, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.